Iya, itu tadi tampilan video yang telah teman-teman saksikan, dan di layar teman-teman sudah ada dua QR Code yang akan langsung menghubungi teman-teman ke App Store untuk di sebelah kiri dan Play Store di sebelah kanan. Keduanya akan menghubungi teman-teman untuk mendownload aplikasi Tangkas by Agent Co. Download sekarang juga ya, karena bahkan mendapatkan beragam manfaat. Selanjutnya, nah, teman-teman, setelah berhasil nih mendownload aplikasi Tangkas by Agent Co, terlebih dahulu untuk melengkapi profil teman-teman, yakni dengan cara masuk ke menu utama, ada garis strip 3 di sebelah kiri, kemudian pilih pilihan menu, kemudian lengkapi profil teman-teman sesuai dengan kartu identitas masing-masing. Selanjutnya, untuk mengumpulkan poin dan menambahkan penghasilan, teman-teman bisa mengikuti berbagai macam training, mengikuti berbagai macam misi yang tersedia, hingga memasukkan kode voucher. Tadi aku baca di kolom chat box, ada nih yang menanyakan kode referralnya. Nanti ya aku umumin. Selanjutnya, ya, bagi teman-teman yang ingin mengikuti training di dalam aplikasi, dapat masuk ke menu utama, strip 3 di sebelah kiri, kemudian klik tombol pilihan menu, dan dapat mengikuti berbagai training pilihan terbaik yang disediakan oleh Tangkas by Agent Co. Selanjutnya, nah, teman-teman juga bisa mengikuti dan menyelesaikan misi di website langsung ya, website di misi.agentandco.com ya. Jadi teman-teman nggak harus mendownload aplikasi juga jika ingin mengerjakan misinya. Mungkin yang sedang menggunakan laptop bisa langsung membuka di website misi.agentandco.com. Pengerjaan misi bisa menggunakan data diri yang terdaftar pada aplikasi Tangkas, teman-teman. Nah, para job seekers, bagaimana caranya untuk mencari lowongan pekerjaan? Bisa masuk ke menu utama, klik tombol pilihan menu, dan apply berbagai lowongan pekerjaan yang tersedia di aplikasi Tangkas by Agent Co. Untuk mencairkan koinnya gimana? Caranya mudah banget. Masuk ke menu utama, pilihan menu, dan cairkan koin minimum 50.000. Selanjutnya, untuk mengikuti event sejenis seperti webinar kita, mungkin ada juga bincang agent info dan program-program event-event dari Tangkas lainnya, teman-teman dapat klik pilihan event, pilih event yang ingin teman ikuti, lalu daftarkan diri teman-teman semuanya. Selanjutnya, nah, yang nanya tadi kode referral, nih, aku kasih kode voucher kita pada malam hari ini yang berlaku sampai tanggal 31 Desember nanti. Sampai akhir tahun masih berlaku kok. Dan teman-teman akan langsung mendapatkan 3.000 poin. Caranya dengan memasukkan kode voucher DUAEVENT 2 event. Aku ulangi, DUAEVENT 2 event, dan valid sampai tanggal 31 Desember, langsung mendapatkan 3.000 poin Tangkas. Selanjutnya, nah bagi teman-teman yang belum bergabung bersama kami di Telegram Agent Co, langsung aja gabung ke Community Agent Co. Linknya udah ada di kolom chat Zoom, bisa langsung masuk dan bergabung bersama kita menjadi by Agent Co. Nah, di luar teman-teman juga udah ada line up upcoming event untuk bulan Desember. Ini tanggal 15 Desember kita melaksanakan roadshow Tangkas webinar series, menguasai social selling di LinkedIn. Kemudian pada tanggal 19 nanti juga ada roadshow Tangkas. Tanggal 20 Desember nanti ada bincang Agent Info di Instagram Tangkas by Agent Info. Dan hari Jumat 22 Desember akan ada rangkaian terakhir di tahun 2023, yakni roadshow Tangkas webinar series, pemanfaatan riset data dalam dunia sales. Catat tanggalnya jangan sampai ketinggalan ya. Itu dia jawaban dari aku mengenai aplikasi Tangkas dan ada apa aja di dalamnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa download aplikasi Tangkas by Agent Co. Aku kembalikan ke Kak Gabriel. Oke, terima kasih Kak Fikri. Untuk buat teman-teman, langsung aja download aplikasi Tangkas dan masukkan kode voucher yang tadi udah dikasih tahu sama Kak Fikri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi. Pada sesi kali ini kita akan mendengarkan dua sesi pemaparan dari kedua narasumber kita yang tentunya sudah siap nih untuk memberikan ilmu kepada kita semua.
Kemudian setelah sesi pemaparan, kita akan melanjutkan ke sesi Q&A, di mana teman-teman apabila memiliki pertanyaan, bisa disimpan dulu untuk nanti langsung tanyakan pada sesi Q&A. Langsung saja kita masuk kepada narasumber yang pertama, Pak Triza Agus Rinaldi. Saya persilahkan. Selamat malam Kak Gabriel. Selamat malam Malam, juga Pak. teman-teman yang telah hadir. Apa kabarnya Kak Gabriel? Baik, Pak Triza, apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik. Terima kasih buat teman-teman. Saya lihat ada peserta sekitar 81 orang. Baik, saya akan segera mulai. Izin share screen. Malam ini saya akan membahas tentang basic public speaking. Karena saya diberi jatah waktu 30 menit, maka saya akan jelaskan tentang basicnya saja, mengenai dasarnya. Mengenai pembahasan lebih luasnya, tentu tidak cukup waktu 30 menit. Ada beberapa hal yang ingin saya terapkan tiap kali saya mengadakan webinar. Yang pertama adalah video atau kamera wajib on. Saya lihat dari 81 peserta, itu cuman 2 orang aja, 3 orang dengan Pak Andres yang ngidupin kamera. Jadi saya minta untuk teman-teman yang hadir menghidupkan kameranya, videonya supaya nampak hadir di ruang Zoom meeting kali ini. Supaya saya tahu bahwa yang hadir ini memang dari kaum manusia ya, bukan dari kaum umbi-umbian semacam itu. Revanza, Yeti, Andika Raifah Reza, Irma YNTR, Fadil. Ada 80, ada tiga bagian ya. Sampai di belakang ini tidak mau menampakkan dirinya supaya kita bisa lebih mudah berinteraksi dan juga menunjukkan ini bagian dari personal branding. Bagaimana Anda bisa dikenal lebih luas kalau wajah Anda saja ragu untuk Anda tampilkan. Seperti itu. Boleh dari host, kalau tidak nampilkan videonya langsung di-remove, boleh? Karena ini bagian dari interaksi. Silakan yang masih belum, Urotu Aini. Saya coba panggil lagi Elsa, Yulia Putri, Nazwa Endah, Rizky Andria, Dina Amelia, Ilmiawan Hakim, Vincentia Prasetya. Kalau di webinar-webinar yang lainnya, Anda tidak menghidupkan kamera, Anda tidak menjadi perhatian. Jadi sifatnya hanya satu arah. Saya ingin malam ini berlaku 2 arah, lebih interaktif. Bisa dibantu host untuk disable kolom chat. Tiap kali saya bertanya sesuatu, jangan ngetik. Jadi jangan jago ngetik. Netizen Indonesia itu jempolnya jago ngetik ya, nggak jago bicara. Boleh di disable kolom chatnya supaya nggak sibuk ngetik, tapi sibuk untuk raise hand kemudian bicara. Apabila saya tanyakan sesuatu supaya kita bisa lebih berinteraksi. Itu yang pertama, mengenai penggunaan kamera. Yang kedua, mengenai acara on time tadi dari Agent Co, tim Agent Co dari jam 7 kurang 10 sudah memulai. Teman-teman dimasukkan. Selanjutnya mengenai penggunaan headset atau earphone supaya saya mendengar suara Anda lebih baik, lebih jernih, dan saya juga, teman-teman juga pada waktu bicara, saya juga bisa mendengarkan dengan lebih baik. Tujuannya ke sana. Dan pastikan mute mic Anda dalam keadaan mute apabila Anda tidak ingin bicara. Terakhir, gunakan fitur raise hand, ada gambar telapak tangan kuning apabila Anda ingin bicara atau bertanya. Jadi saat saya menjelaskan materi, boleh Anda bertanya, tetapi jangan potong kata-kata saya.
Resen, saya persilahkan, kemudian Anda boleh bicara. Itu saja yang ingin saya terapkan malam ini. Cukup dipahami ya teman-teman semua. Masih banyak yang off kamera ya. Kayaknya malu-malu kerbau. Malu-malu kucing ya. Kalau kerbau sih udah nggak ada malunya. Boleh di-on-kan kameranya sebelum saya akan mulai paparan materinya. Perkenalkan, nama saya Trisa. Saya selaku founder Lugas Bicara, salah satu lembaga masih kecil, masih umurnya kurang dari 2 tahun. Saya juga memiliki sertifikasi trainer dan public speaker. Saat ini saya masih aktif bekerja di PT Siamas Pio Terminal, salah satu pelabuhan swasta di Gresik, sebagai Quality Management Supervisor. Saya juga aktif di LinkedIn. Boleh terkoneksi dengan teman-teman semua yang aktif ngonten di LinkedIn, termasuk juga nanti akan dijelaskan oleh Pak Andreas bagaimana seorang konten kreator ngonten bikin personal branding di LinkedIn, seperti itu. Malam ini saya hanya akan menjelaskan 3 hal, 3 V di dalam public speaking. Yang pertama adalah verbal, posisinya cukup rendah, sekitar 7%. Kemudian vokal, komposisinya sekitar 38%. Dan yang terakhir visual, komposisinya cukup besar, 55%. Sebelum saya bahas mengenai 3 V ini, saya ingin teman-teman yang hadir, saya ingin bertanya dan teman-teman menjawab. On-kan mic-nya, kemudian bicara dan menjawab. Alasan kenapa ada keraguan, ada ketidaksiapan, ada rasanya itu gerah untuk bicara di depan umum. Jangan bicara tentang webinar sekitar 80-50 orang. Di depan 5 orang saja, apakah ada keraguan? Nah, saya ingin tahu sebabnya kenapa. Boleh resen, kemudian kita ngobrol, bicara. Silakan, ada yang berani. Natasha Fitri, nah ini dari kaum bergincu ini, sudah berani mengangkat tangan. Ini adalah salah satu pertanda bahwa Anda punya keinginan. Silakan Natasha Putri, saya pin dulu. Oke, sudah dipin. Alasan kenapa Anda ragu, gugup, takut, gusar, dan teman-temannya untuk berbicara di depan umum. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Biasanya kalau mereka gugup dan nggak berani untuk public speaking di depan orang, itu biasanya dia terlalu takut untuk berbicara kepada orang lain dan dia nggak mau keluar dari zona nyamannya, makanya dia nggak pernah punya keberanian untuk melakukan public speaking. Terima kasih. Oke, Kak Natasha Fitri membahasakan mereka dan dia yang saya dengar tadi. Artinya membahasakan orang lain, orang ketiga. Bagaimana dengan Kak Natasha sendiri? Apakah ada rasa gugup, takut, ragu-ragu saat diminta untuk berbicara di depan banyak orang? Mungkin kalau untuk gugup sejauh ini sangat bisa untuk diminimalisir, cuma kan kadang kayak kita takut salah berbicara itu emang wajar kan. Tuh, kalau Oke. saya pribadi. Kalau memang Kak Fitri, Kak Natasha Fitri ini mampu menyisihkan rasa gugupnya, boleh kasih satu materi aja perkenalan minimal 2 menit untuk bicara di depan orang banyak, di depan sekitar 75 orang ini. Boleh? Boleh. Silakan. 2 menit, nggak banyak-banyak.
Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Natasha Fitra Maulia, berasal dari domisilinya di Sidoarjo, dan saya untuk saat ini lagi menjalankan studi di Universitas Airlangga. Hmm, saya di Universitas Airlangga masih maba, jadi angkatan baru 2023, dan saya dari Fakultas Sains Teknologi, program studi S1 Fisika. Hmm, Sejauh ini saya di kampus masih belum mengikuti organisasi, jadi masih mengikuti magang organisasi dan magang UKM. Dan sejauh ini untuk magang organisasi saya ikut di magang Hima dan di bagian riset keilmuan. Terus untuk pengalaman organisasi saya juga belum terlalu aktif soalnya kan masih maba ya. Dan tapi saya sejauh ini pas waktu di acara Hima, di acara close part-nya saya jadi koor si acara gitu. Itu pengalaman singkat saya selama semester 1 ini. Terima kasih. Baik, saya tanya mengenai sajian yang disajikan oleh Kak Natasha Fitri. Waktunya kurang dari 2 menit. Bagaimana rasanya? Kalau boleh saya tahu, perasaan yang timbul saat Anda, Kak Natasha Fitri ini bicara kurang dari 2 menit. Hmm, saya bingung mau ngomong apa, soalnya kan belum ada persiapan. Jadi saya mengungkapkan apa yang saya pikirkan saat ini. Baik, terima kasih atas jawaban Kak Natasha Fitri yang saya rasa kekuatan mentalnya sudah cukup bagus. Hanya saya akan evaluasi beberapa kekurangan. Nanti juga akan saya paparkan mengenai 3V. Jadi Kak Natasha Fitri ini sudah punya keberanian dan itu adalah modal dasar. Fundamental berbicara di depan orang banyak adalah mentalitas yang kuat. Anda cukup beruntung untuk raise hand di antara sekitar 70-75 anggota peserta lainnya di sini. Karena apa? Mereka tidak cukup berani untuk berbicara, memberikan contoh. Jadi saat Anda ingin menjadi seorang public speaker, modal utama yang harus Anda ingat adalah latihan. Jadi setidaknya ya di antara teman-teman yang lain, Anda sudah menang start 2 menit. Meskipun nanti akan ada evaluasi. Kemampuan semacam ini, soft skill seperti ini tidak bisa didapatkan hanya mendengarkan saya, seorang public speaker, berbicara 30 menit, nggak cukup. Harus ditunjang dengan 30 menit lainnya, 2 jam lainnya, 30 jam lainnya, untuk bisa mengasah kemampuan Kak Natasha Fitri apabila punya keinginan menjadi seorang public speaker. Terima kasih atas jawabannya. Dari teman-teman yang lain, Terima kasih apakah juga, Kak. baik? Apakah ada yang punya keberanian untuk berbicara di depan banyak orang, di depan umum menjadi seorang public speaker? Saya kasih kesempatan. Kesempatan tidak datang 2 kali, itu yang harus Anda camkan. Baik, jadi ada 2 kubu di sini. Grup kaum berjakun dan grup kaum bergincu. Skor sementara masih dipegang grup kaum bergincu 1-0. Jadi untuk grup kaum berjakun belum ada skornya untuk keberanian berbicara di depan umum. Mengapa saya bertanya hal tadi, hal yang gugup, grogi, ngeblank, yang biasa dirasakan? Karena fundamental seorang public speaker harus memiliki mentalitas yang kuat apapun yang terjadi. Jadi
mengenai public speaking, saya punya mental yang kuat. Artinya apa? Saya nggak peduli berapa banyak yang hadir malam ini. Entah 20 orang, entah 200 orang, entah 2 biji, saya harus tetap memberikan materi saya. Karena tiap-tiap public speaker itu punya tujuan. Entah tujuan dalam lingkup yang kecil, entah dalam lingkup yang besar. Kak Natasha tadi bercerita bahwa saat ini masih studi kuliah. Artinya dia akan menggunakan kemampuan public speaking-nya dalam lingkup yang kecil. Apa contohnya? Ngobrol sama dosen. Presentasi di depan teman-temannya ataupun di depan dosen. Ujian skripsi. Ujian presentasi misal. Jangan dikira kemudian kemampuan public speaking hanya digunakan untuk jadi trainer, jadi motivator, jadi pembicara utama di TV-TV nasional. Tidak, itu lingkupnya besar. Dalam lingkup yang kecil, hal ini digunakan. Contoh misalkan jadi MC. Bagaimana Anda bisa membawakan suatu acara dengan sebaik-baiknya? Ya karena peran serta MC. Basicnya adalah public speaking. Nggak bisa seorang MC jadi bagus, jadi glowing, jadi meriah acaranya kalau dia tidak memiliki kemampuan public speaking yang baik. Maka ini adalah fondasi. Fondasi untuk Anda memiliki soft skill lainnya. Contoh, leadership, kepemimpinan. Kalau Anda ditunjuk jadi seorang pemimpin, tetapi kemampuan berbicara Anda kurang baik, rasanya sulit membayangkan Anda berbicara di depan atasan, di depan bawahan Anda, atau di depan atasan, kalau kemampuan berbicara Anda kurang. Misalnya, ada yang mau lulus nih ya, fresh graduate semester 7, semester 8. Anda akan menghadapi presentasi di depan dosen penguji, dosen wali. Kemampuan berbicara Anda dipertanyakan. Apakah Anda cukup mampu menyajikan hasil skripsi Anda selama 4 tahun atau 5 tahun? Itu masih di masa kuliah. Bagaimana memasuki dunia kerja? Anda akan melewati masa namanya interview dengan HR, dengan user. Interview apa yang digunakan medianya? Tentu saja berbicara. Bagaimana 20-30 menit Anda berbicara untuk mengambil kepercayaan, sedang cara bicara Anda masih gelagapan, tidak memberikan kepercayaan, tidak memberikan sedikit pun kemampuan Anda untuk bisa ditunjukkan, itu adalah salah satu aplikasi dari public speaking. Jadi jangan berpikir jauh-jauh belajar public speaking, saya harus bisa ngonten, saya mau jadi YouTuber. Enggak. Di kehidupan sekitar kita pun kemampuan berbicara sangat dibutuhkan. Jadi jangan lagi ngomong gelagapan. Misalnya di lingkup terkecil, ngobrol dengan saudara, ngobrol dengan orang tua, atau Anda diundang rapat RT misalnya, mengemukakan pendapat. Cara Anda berbicara itu dinilai oleh orang di depan Anda, di hadapan Anda. Maka Anda perlu latih. Kapan waktu yang tepat untuk melatihnya? Mulai sekarang. Karena apa? Karena kesempatan yang akan hadir di hadapan Anda tidak tahu kapan waktunya. Jadi pada saat Anda misalkan Anda tidak ingin bercita-cita masuk ke dunia kerja, dunia industri, boleh, nggak apa-apa. Ingin menjadi seorang entrepreneur, setidaknya Anda harus jalin kerjasama. Pada saat Anda ngobrol dengan rekan bisnis Anda, tentu saja cara bicara Anda harus meyakinkan dan mendapatkan kepercayaan dari calon rekan bisnis Anda. Kalau Anda tidak mampu mengambil kepercayaan calon rekan bisnis Anda, rasanya sulit kerjasama itu akan terjalin. Itu adalah tujuan
buat teman-teman semua motivasi, alasan untuk bisa belajar public speaking sebaik-baiknya. Saya tadi masih jelaskan mengenai alasan kenapa kita harus atau perlunya kepentingan belajar tentang public speaking. Secara umum, public speaking ini adalah mengolah cara kita berkomunikasi. Hanya ada 3 aspek, apapun bentuknya, yaitu verbal, vokal, dan visual. Kita bicara tentang ketersampaian pesan. Bagaimana apa yang kita sampaikan, apa yang kita coba berikan kepada lawan bicara kita, itu bisa sampai dengan sebaik-baiknya. Jadi berbicara itu bukan apa yang kita ingin sampaikan, tetapi bagaimana lawan bicara kita mengerti dan memahami, serta kita coba bikin rancangan atau angan-angan di dalam benak mereka. Saya beri contoh sedikit. Saya ingin bercerita tentang kehidupan sehari-hari saya. Di Gresik, saya tinggal di Gresik, di Jawa Timur. Cuaca saat ini cukup panas. Keluar nganterin istri dengan anak di siang bolong jam 12, jam 1 merupakan hal yang bikin gerah ya. Tenggorokan kering, rasanya ingin minum es. Nggak sengaja di depan gang rumah saya ada yang jual namanya es degan. Saya coba beli hanya sekedar untuk dahaga rasa haus saya. Kemudian saya beli, enaknya dibungkus atau diminum sini ya. Kayaknya sebaiknya minum di sini aja. Saya pesan yang gelas jumbo, yang gede. Saya pesan 1, 2 dengan istri saya. Taruh di gelas yang gede. Mau pakai susu atau pakai madu? Oh, pakai susu aja, biar tambah segar. Mau ditambah jeruk lemon? Wah, boleh. Biar lebih enak, segar, dan nikmat. Tersajilah satu bentuk es degan jumbo yang sudah berkeringat karena banyak es batunya di sana, siap disantap. Dengan sajian es degan, campur susu, campur es lemon, jeruk lemon, perasan, geleg-geleg, gelegek. Rasanya tenggorokan di sini lega setelah seharian, sejam, 2 jam berkeliling. Itu cara saya menyampaikan pesan bahwa saya sudah beli es degan. Tetapi ditambahkan bumbu-bumbu storytelling, apa yang di benak teman-teman. Sebagian bisa jadi air liurnya juga ikut mengalir. Karena apa? Karena terbayang es di gelas jumbo diminum pada saat terik matahari yang panas. Ini yang dimaksud dengan cara kita berkomunikasi. Bagaimana caranya untuk bisa mengoptimalkan atau memberikan rasa kepada teman-teman semua sehingga dahaga yang saya rasakan itu rasanya bisa ikut nyampe di telinga atau di depan, di dalam pikiran teman-teman semua. Bagaimana cara mengoptimalkannya? Melalui 3V. Yang pertama adalah verbal. Apa yang dimaksud dengan verbal? Verbal itu adalah pilihan kata-kata. Porsinya cukup rendah ya, cukup kecil. Cuman kisaran 7%. 7% ini adalah kata-kata yang Anda pilih haruslah yang tepat. Sehingga saat Anda sampaikan kepada teman-teman, kepada lawan bicara Anda, mereka mengerti dengan baik. Saya nggak bisa ngasih contoh bagaimana cara memilih kata, karena tiap-tiap kata punya makna tersendiri. Yang saya bisa beri contoh misalnya ini ya, saya punya rapat meeting dengan beberapa pihak di pelabuhan.
rekan-rekan yang lain saat menyampaikan tentang peraturan K3, APD dan teman-temannya seringkali menggunakan kata-kata, minta tolong Pak ya, untuk aturan APD harap dilaksanakan. Mohon Pak ya, Bapak-bapak yang hadir di sini untuk bisa menerapkan aturan K3 dengan baik. Kata-kata yang mereka pilih adalah tolong dan mohon. Kalau kita dimintain tolong, itu bisa dikasih, bisa tidak. Apalagi memohon. Kalau sudah kita mohon, itu level bicara kita udah beda dengan yang dimohonkan. Misalnya nih ya, Pak Andreas, saya mohon pinjam uang Pak 200.000. Pak Andreas karena kan merasa dimohonkan, dia bisa bilang boleh, bisa bilang tidak. Itu pilihan. Maka saya tidak akan pilih kedua kata-kata ini untuk bisa saya sampaikan mengenai peraturan. Karena ini kaitannya dengan peraturan. Apa yang saya katakan? Saya akan mengatakan, saya minta untuk semua peraturan terkait APD harus dilaksanakan. Saya perintahkan. Itu jauh lebih kuat daripada saya minta tolong ataupun saya mohon. Itu adalah salah satu contoh verbal. Supaya pesan Anda kuat sampai di para peserta. Jadi, perlunya latihan itu adalah juga untuk memilih kata-kata yang akan disampaikan. Jangan sampai pada saat Anda sampaikan sesuatu, ada kata-kata yang nggak bermakna. Asal ngomong aja udah. Udahlah, penting aku bicara, menyampaikan pendapat, menyampaikan wawasannya. Tapi saat didengarkan, kok bluder ya? Omongannya kok berputar-putar. Hampir tidak ada maknanya. Maka dari itu, verbal, Anda harus benar-benar pilih kata-kata yang akan Anda sampaikan. Ini yang pertama, mengenai verbal. Yang kedua, mengenai vokal. Vokal ini mengenai apa yang Anda dengarkan. Kata-kata disampaikan melalui suara. Ini yang disebut dengan vokal. Saya harus bisa, vokal saya harus dikuatkan. Supaya apa? Volume suara saya harus bisa nyampe di telinga teman-teman semua. Sebelum acara ini dimulai, jam 7, jam 7.10, saya dengan Pak Andreas, dengan beberapa tim agent and co, ngetes. Bagaimana suara saya? Bagus, jernih, bisa terdengar. Karena kebutuhan utama adalah suara saya bisa didengarkan oleh semua yang hadir di sini. Bagaimana misalnya saya bicara dengan nada yang pelan sekali, hampir tidak terdengar. Jadi saya harus mengusahakan suara saya volume suara saya harus saya tinggikan. Setidaknya teman-teman harus menurunkan volume handphone atau laptopnya. Itu lebih baik daripada saya bicara sangat pelan, hampir nggak terdengar, sehingga Anda harus menaikkan volume suara gadget Anda, handphone ataupun laptop Anda. Maka keterkaitan vokal itu sampai 38%. Itu salah satu aspek. Apalagi intonasi, artikulasi, volume, pace, dan space, kecepatan suara. Kecepatan suara ini memegang peranan penting. Bagaimana misalnya saya berbicara menjelaskan dengan kecepatan yang sangat pelan seperti ini. Volume terjaga sudah terdengar. Tetapi saya berbicara dengan kecepatan yang sangat capek,
telinga yang mendengarkan itu capek karena telinga itu juga punya bit rate, kecepatan untuk mendengarkan. Maka saya harus sesuaikan supaya nggak belibet. Itu ada namanya artikulasi. Artikulasi adalah ketepatan lidah atau mulut ini mengucapkan kata-kata. Jangan sampai terselip ya, atau kepleset kata-katanya. Kita udah cepat ngomongnya, tetapi ada kata-kata yang terselip, terbelit, itu juga akan merusak telinga gitu, merusak pesan yang akan kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah mengenai visual, menempati atau komposisinya sampai 55%. 55%. Kenapa visual jadi penting? Ya karena Anda dilihat pada waktu menyampaikan pesan, itu dilihat secara keseluruhan. Misalnya nih ya, misalnya. Saya pegang botol seperti ini, produk, katakanlah produk. Kemudian saya jualan. Teman-teman semua, saya punya produk bagus nih. Ini adalah sampo penumbuh rambut. Saya sudah pakai ini sekitar 2 minggu. Kemampuan sampo ini adalah menumbuhkan rambut 1 senti tiap hari. Kira-kira saya menyampaikan seperti itu, apakah Anda percaya? Ya tentu saja tidak. Karena apa? Yang menyampaikan rambutnya pelontos, gundul, botak, cowok lagi. Jadi nggak cocok apa yang disampaikan dengan visualisasi yang hadir. Bagaimana supaya sampo menumbuhkan rambut ini jadi lebih efektif dan efisien? Setidaknya cewek, cantik, kemudian cewek cantik, rambutnya panjang, secara visualisasi bagus, menyampaikan berjualan tentang sampo yang mampu menumbuhkan rambut. Nah, secara visualisasi harus jelas. Apa yang harus ditunjang? Saya juga tambahkan beberapa peralatan supaya secara visual saya jauh lebih baik. Saya tambahkan dengan lampu meja, karena keadaan di ruangan saya cukup gelap. Apalagi yang saya tambahkan? Menggunakan webcam, supaya kualitas gambar saya jauh lebih baik. Ini yang terkait dengan visual. 3 hal ini saja yang ingin saya sampaikan terkait basic public speaking. Kemudian saya juga memberikan pelatihan terkait public speaking, baik individu maupun company. Kalau ingin menghubungi saya, ada nomor telepon, boleh di screenshot, hubungi saya. Itu saja dari saya. Terima kasih Kak Gabriel. Silakan. Terima kasih Pak Triza. Materinya sangat menarik nih buat teman-teman tentang public speaking. Nah, langsung saja kita masuk ke narasumber yang kedua. Kepada Pak Andreas, saya persilahkan. Selamat malam teman-teman. Terima kasih kepada Agent Co dan juga speaker pertama kita, Pak Trisa Agus Rinaldi, yang sudah mengajarkan teman-teman bagaimana cara berbicara. Jadi kalau Anda sudah pandai berbicara, maka cari kerja gampang, jualan juga gampang ya. Malam ini saya akan membahas tentang social selling. Apa itu social selling? Apakah sudah siap teman-teman di sini? Kasih applause-nya dulu, kasih tanda dulu, pakai reaction, siap, jempol. Pasti masih belum tahu ya social selling itu apa. Nah, malam ini kita akan mulai ya. Saya akan share screen sambil memperkenalkan diri. Saya akan share screen. Ya, oke, ini dia. Apakah sudah terlihat screen saya jelas? Bisa dikasih tanda, kode. Saya nggak melihat ada yang kasih kode. Oke, ya. Terima kasih Pak Trisa. Ya, jadi teman-teman,
social selling. Sorry. Saya harus tampilin seperti ini ya. Ya, menguasai social selling di LinkedIn. Kenapa di LinkedIn? Karena susah ya di LinkedIn ya. Baik, teman-teman, siapa yang punya LinkedIn? Di sini siapa yang punya LinkedIn? Coba di kolom chat yang punya LinkedIn sebutin siap, saya begitu ya. Atau ada yang belum punya? Kalau Anda belum punya, 2024 Anda harus segera punya ya. Dan malam ini kita akan belajar ada 5 topik, subtopik ya. Di situ pengenalan social selling di LinkedIn, membangun profile untuk social selling, kemudian strategi konten dan pemasaran marketing, serta membangun dan memelihara network untuk social selling tentunya ya. Dan mengukur serta menganalisa performa social selling Anda ya. Ini adalah strategi G2 supaya Anda bisa berjualan di platform profesional. Selama ini paling banyak teman-teman kalau mendengar kata berjualan itu pasti teringat dengan ke mana platformnya? Ke TikTok, ke Instagram ya, Facebook memang ada. Tapi sekarang kita coba, apakah bisa berjualan di LinkedIn? Ya, tentunya bisa teman-teman. Kenalkan, nama saya Andreas Mamuaya dan saya adalah seorang content creator, saya project manager, saya juga seorang profesional influencer, saya juga seorang sales juga ya. Di LinkedIn saya sudah punya akun 2007, jadi sudah 17 tahun. Dan saya mendapatkan banyak sekali manfaat. Saya juga punya perusahaan Tribe Indo dan juga komunitas 1% di LinkedIn. Silahkan nanti cari nama saya, warnanya ungu seperti ini, Andreas Mamuaya. Silahkan nanti dicari dan saling follow. Siapapun yang follow, saya akan follow back teman-teman. Baik, kita coba belajar tentang pengenalan social selling di LinkedIn. Ya. Apa itu social selling teman-teman? Jadi social selling itu dari kata sosial dan selling, sosial dan menjual ya. Ini adalah sebuah pendekatan bagaimana cara Anda bisa menjual dan memanfaatkan sosial media Anda, terutama di LinkedIn. Dengan cara apa? Dengan cara membangun hubungan dan memahami kebutuhan calon prospek. Ya. Membangun hubungan, teman-teman. Itu yang pertama. Tidak langsung hard selling, jualan-jualan ya, hantam kromo, nggak bisa seperti itu. Ini berbeda dengan cara penjualan tradisional yang lebih banyak bergantung pada metode komunikasi seperti apa? Seperti menelpon secara langsung atau berjualan di toko ya, di marketplace, tidak. Dan juga melakukan tatap muka, direct selling dari door to door. Berbeda dengan cara seperti ini. Karena kita memanfaatkan LinkedIn untuk jangkauan yang lebih luas. Nah, kenapa kok di LinkedIn teman-teman ya? Kita coba perhatikan bahwa LinkedIn ini adalah platform profesional yang paling besar. LinkedIn ini adalah platform B2B yang paling besar dibandingkan platform yang lain. Ya, jadi artinya begini, apakah LinkedIn ini sosial media? Iya, betul. Tapi LinkedIn ini dikhususkan untuk profesional. Makanya banyak teman-teman yang menempatkan profilnya dengan foto yang berjas ya, berjas, kemudian latar belakangnya masih merah atau biru, baru lulus ya. Kemudian upload CV-nya di situ. Karena apa? Merasa bahwa ini adalah tempat profesi, tempat untuk cari kerja. Apakah salah? Tidak, itu betul ya. Tapi di sini ya kita coba melihat bahwa mindset kita harus rubah, bahwa LinkedIn bukan hanya untuk tempat bekerja, untuk tempat cari kerja, bukan tempat hanya untuk mencari lowongan ya dan sebagainya. Tapi juga LinkedIn adalah platform profesional terbesar ya. Dan sudah ada per hari ini itu 1 miliar member di LinkedIn. Meskipun lebih kecil dibandingkan member platform sosial media yang lain ya, tapi teman-teman ini adalah paling besar untuk kategori profesional.
kenal. Ya. Dan ini menjadikan tempat yang paling tepat untuk apa? Social selling. Karena di sana ternyata banyak sekali perusahaan. Oke ya, banyak sekali perusahaan. Saya akan mempercepat ini karena saya pingin nanti juga saya buka LinkedIn saya untuk Anda bisa lihat ya. Nah, statistiknya adalah begini teman-teman ya. Statistiknya adalah bahwa jika Anda menggunakan LinkedIn untuk melakukan social selling, itu performanya lebih baik daripada jika Anda tidak melakukan ya. 78% mereka akan lebih baik dibandingkan dengan cara menjual yang tradisional. Oke. Nah, kita coba langsung masuk ke sini. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama kali adalah bangunlah profil LinkedIn Anda untuk social selling. Oke, saya akan masuk ke LinkedIn saya. Ya, ini saya bergantian untuk melihat mempertunjukkan slide saya. Jadi ini masuk ke LinkedIn saya teman-teman. Ini live, ini bukan PowerPoint ya. Ini adalah live. Anda lihat sendiri di sini ya profil saya. Oke, yang pertama adalah bahwa Anda harus memperbaiki profil. Memperbaiki profil ini seperti merawat sebuah tanaman yang harus Anda siramin. Anda harus potong daunnya, Anda ganti tanahnya, diberikan pupuk. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa profil Anda ini adalah sebuah kartu bisnis yang harus Anda perbarui setiap saat. Jika memang harus diperbarui, perbarui. Fotonya jangan pasang foto 20 tahun yang lalu ya. Foto yang minimal 1 tahun lah ya, 1 tahun. Dan foto yang ini, foto yang cerah, yang memberikan senyum kepada Anda ya, kepada teman-teman penonton Anda. Kemudian juga headline, ini adalah banner. Berikan banner yang terbaik. Jangan malas-malas untuk mengupgrade banner Anda. Berikan tulisan, kasih foto juga. Nama Anda juga harus sesuai KTP. Jangan pakai nama abal-abal seperti di Instagram sama TikTok ya. Orang tidak akan kenal Anda. Tapi kalau Anda memberikan nama sesuai KTP Anda, sesuai dengan akte lahir Anda, minimal Anda menghormati orang tua Anda. Dan minimal orang tahu karena mengenal dari nama Anda, teman-teman ya. Sehingga mereka bisa memahami. Oke, nah kemudian headline. Inilah tempat pencarian terjadi. Masukkan kata-kata kunci. Ya. Kata-kata kunci yang memang Anda ingin orang lain itu muncul ya dalam pencariannya. Kata kunci seperti saya ingin dikenal sebagai seorang coach, saya ingin dikenal sebagai seorang project manager, saya ingin dikenal sebagai seorang sales manager, saya nanti ingin dikenal sebagai seorang desainer dan sebagainya. Taruh di situ, bukan kata-kata mutiara. Orang tidak akan pernah mencari kata-kata mutiara di LinkedIn, teman-teman. Yang dia cari adalah profesi, skill. Ya, profesi dan skill. Dan juga yang sebagainya di sini ya, banyak lagi di sini teman-teman ya. Ya. Jangan malas-malas teman-teman ya. Semua fitur harus Anda update. Saya hitung itu ada 100 lebih fitur di LinkedIn yang harus kita update. Jadi ini adalah tempat di mana kita benar-benar bisa berkreatif ya, membangun personal branding kita, membangun juga profesi kita juga ya. Lihat ini semuanya saya update sampai sertifikat pun saya punya 19 sertifikat yang saya masukkan. Semua sertifikat masukkan aja di sini, sertifikat semua ya. Supaya kita dikenal banyak orang nantinya. Ya, oke, yang pertama adalah profilnya harus Anda update ya. Jadi membangun social selling itu profil nomor 1. Profesional teman-teman ya. Makanya saya hari ini pakai jas. Tujuannya adalah supaya saya tampil secara profesional. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, saya akan memberikan beberapa contoh di sini. Ini adalah Silvana, ada juga di sini Pak Trisa juga yang barusan memberikan materinya, ada juga Pak Furyanto. Saya mau tunjukkan di sini ya, teman-teman. Saya mau tunjukkan profilnya Pak Trisa. Langsung live, teman-teman ya. Langsung live di sini, Anda coba perhatikan.
Apa yang terjadi dengan profilnya Pak Trisa? Sama dengan profil saya tadi ya. Diperbaiki setiap saat, dilihat apa yang kurang, oh kurang, ternyata kurang. Saya punya skill baru, saya harus update. Saya punya apa lagi? Punya pekerjaan baru, saya update. Oh, ternyata headline saya kurang optimal. Oke, perbaiki lagi. Hashtag saya kurang, perbaiki lagi, ya. Oh, saya harus masukkan fitur saya, perbaiki lagi. Aktivitasnya, kira-kira, wow, ini postingannya, lihat, postingannya 1 hari 3 kali, kayak minum obat ini Pak Trisa ini, sehari 3 kali, ya postingannya, sampai kayaknya sudah menjadi kebiasaan di sini ya, kalau kita lihat, ini postnya Pak Trisa, oh postnya tentang acara hari ini ya, dipromosikan setiap hari teman-teman ya. Baik, jadi artinya apa teman-teman? Orang akan lebih mengenal karena kita ini sedang menjual diri kita. Kita sedang menjual profesi kita. Kalau kita diem tidak ngapa-ngapain, ya tidak ada yang tahu ya. Oke, teman-teman ya. Jadi ini salah satu profil teman saya yang luar biasa, Pak Trisa ya, dan juga beberapa profil yang lain ya, mungkin karena waktunya juga tidak keburu, saya hanya dikasih waktu 30 menit, jadi saya harus mempersingkat ya. Oke, profil Anda harus optimal untuk menguasai social selling di LinkedIn ya. Ya. Berikutnya adalah strategi konten dan pemasaran di LinkedIn. Ya, oke. Ini yang menarik teman-teman ya. Saya males buat konten. Ya kalau malas buat konten, Anda juga tidak akan pernah dilihat oleh orang. Kalau Anda malas membuat konten, orang lain tidak akan kenal siapa Anda. Konten Anda, konten ini banyak ya, banyak sekali jenisnya, banyak tipenya, dan Anda bisa pilih mana yang paling gampang buat Anda. Ya. Jadi saya akan memberikan contoh di sini teman-teman ya. Saya akan kembali lagi ke LinkedIn saya. Lihat kontennya Pak Trisa itu kita lihat di sini ada konten berupa image. Lihat ini. Ini image semua nih ya. Image semua. Gambar. Lihat ini gambar. Mungkin paling gampang bahkan di sini Pak Trisa juga ada foto lagi hari Minggu produktif ketemu dengan teman-temannya dibuat konten. Ini menarik teman-teman. Karena apa? Kita butuh untuk dikenal orang ya dengan cara apa? Ya tampilkan apa adanya aktivitas Anda. Bahkan tulang ikan pun juga dimasukkan ke sini teman ya. Asam bandeng katanya ini. Tulang ikan masuk di sini. Nggak apa-apa ya. Dan ada yang komen ya dan sebagainya. Ada permen juga, oh macam-macam. Ini ada konten dalam bentuk pictures ya. Ada ini ya event-eventnya. Ini adalah event live streaming bersama saya ini di sini ya, banyak di sini lihat ini. Bahkan sendirian juga. Teman-teman langsung cari namanya Pak Trisa Agus Rinaldi atau Pak Trisa bisa kirimkan link profilnya di kolom chatting supaya teman-teman bisa langsung follow ya. Dan Anda bisa belajar dari sini semua. Lihat ini, Anda bisa replay semua konten-kontennya ya. Oke, dan juga konten video. Wah, ini video ini juga lihat ini ya, ini videonya. Ini kalau dibuka, kalau ini saya buka begini, maka akan muncul videonya teman-teman. Iya, nyala ya. Oh, belum ya, belum. Masih berputar-putar. Nah, jaringannya agak lelet teman-teman ya. Artinya begini, semua jenis konten itu bagus. Ya, semua jenis konten itu bagus dan Anda harus mencoba dan mulailah yang paling gampang. Mulailah yang paling gampang, teman-teman ya. Saya mau tunjukkan punya saya di sini. Jadi variasinya itu sangat-sangat banyak. Tidak ada alasan bagi siapapun tidak bisa ngonten. Ngonten tulisan saja bisa. Tulisan satu kalimat saja itu sudah konten, teman-teman. Bahkan berkomentar itu juga konten. Karena komentar pun itu juga perlu
effort, perlu usaha untuk berpikir. Lihat ini komentar. Masuk dalam kategori konten. Ya, ini. Ya, saya berkomentar di sini simple saja. Saya berkomentar di sini nih, teman saya komentari, kemudian saya juga berkomentar foto saya sendiri, ya. Itu juga konten. Nah, teman-teman, untuk marketing semua jenis konten bisa, karena marketing itu kan supaya orang itu kenal kita. Tapi ada satu jenis konten yang menurut saya itu sangat kuat sekali marketingnya, yaitu event. Tadi Pak Trisa juga membuat event ya. Ini event-event saya, teman-teman. Anda perhatikan di sini, event tanggal 22 Desember nanti ada 27 Desember. Jadi saya sudah siapkan minimal 2 minggu ke depan. Sekarang ini di belakang saya antri 5 orang minta event dengan saya. Kan 2 minggu, saya akan undur. Berarti eventmu di 3 minggu atau 4 minggu kemudian. Mau nggak? Mau, oke kita buatkan ya. Nah teman-teman Anda lihat ya, saya perhatikan. Ini saya akan lebih banyak di sini. Pada saat kita membuat konten, marketing yang paling powerful itu adalah di event. Teman-teman Anda lihat di sini, saya akan ambil salah satu. Salah satunya ini saya perbesar ya. Ini adalah event saya nanti tanggal 22 Desember bersama seseorang CEO ya perusahaan Free Times ya. Dan apakah konten ini adalah konten social selling? Iya, teman-teman ya. Lihat, ini saya sudah buat kampanyenya jauh-jauh hari. Jadi saya buat 1 minggu yang lalu, 3 minggu sebelumnya saya buat, teman-teman. Kelihatannya event ini biasa-biasa saja. Tapi teman-teman, pada saat ini live, itu saya sudah membuat sebuah strategi bagaimana supaya personal branding saya dikenal oleh audiensnya, free time audiensnya Pak Ferry, ini Pak Ferry namanya. Bagaimana caranya audiens mereka itu bisa saya tahu ya. Maka saya membuat event ini juga di-streamingkan ke profil mereka dan company page mereka. Anda perhatikan di sini, ini adalah studionya, ya. Ini studionya, saya masuk ke studio teman-teman. Studio streamingnya ya. Oke, ini saya masuk. Anda lihat, ya, ini saya enter ke feed dan ini sudah siap. Ini kalau saya taruh di atas ini, lihat, ya. Ini nggak bisa karena kameranya satu teman-teman ya, kameranya satu jadi nggak bisa muncul. Tapi Anda perhatikan di sini. Anda perhatikan di sini. Berapa sosial media yang di atas ini teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan juga ada sosial medianya dari Free Time sendiri. Jadi pada saat saya membuat konten marketing dalam bentuk event dan ini live, di-streamingkan ke sosial media saya di Facebook, di LinkedIn, di YouTube, di Twitter, juga di sosial medianya partner saya, di Twitter, di Facebook, di LinkedIn, di YouTube-nya, di LinkedIn company page-nya. Apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah saya melakukan personal branding, saya melakukan branding partner saya, ya. Saya juga melakukan content marketing, social selling, sehingga orang melihat saya. Audiens saya juga melihat partner saya. Kita melakukan kolaborasi. Orang melihat, orang kenal, dan mereka ingat yang kita omongkan. Yang terjadi apa? Suatu saat mereka akan memanggil kita jika mereka butuh. Oh, saya butuh Pak Andreas, saya butuh Pak Ferry, saya butuh Anda. Ini adalah strategi konten yang paling powerful menurut saya saat ini. Ini juga powerful juga di sosial media yang lain ya. Powerful di sosial media yang lain. Di mana? Di TikTok. Makanya TikTok sampai sekarang ingin masuk lagi dan sudah disahkan ternyata mau live lagi teman-teman ya. Itu se-powerful itu live streaming. Ya. Nah, apakah langsung bisa menjual? Tidak. Kalau di TikTok bisa karena dia adalah e-commerce ya, dia punya izin e-commerce sehingga langsung check out. Tapi di LinkedIn tidak bisa. Tapi teman-teman, di LinkedIn saya bisa melakukan closing, yang nilainya minimal 10 juta sekali closing. Bisa. Saya bisa closing dengan produk yang saya punya, katakanlah produk seharga 50 juta.
Bisa, karena saya closing-nya dengan para pebisnis. Social selling itu membina hubungan sehingga pada saatnya mereka sudah kenal, mereka sudah suka dengan kita kolaborasi bareng-bareng, dan pada saat mereka butuh, mereka ingat saya. Oh iya, Pak Andreas ini punya produk yang saya butuhkan. Sehingga dia ingat dan dia nanya, Pak Andreas, kapan-kapan mau ngobrol lagi tentang produk yang Anda punya. Closing, teman-teman. Ya, jadi itulah social selling, butuh waktu, ya, butuh waktu. Oke. Ini strategi konten ya, teman-teman ya. Saya mau sharingkan lagi. Waktu saya tinggal berapa menit? Nah, saya lihat dulu di sini. 20 ya. Oke, kurang 10 menit lagi. Baik, teman-teman. Kayaknya kurang waktunya ya, karena banyak sekali materi-materi yang bisa saya bagikan ya. Oke, sudah paham ya dengan strategi konten pemasaran di LinkedIn ya. Jadi gini teman-teman, konten itu tidak bisa menghasilkan. Yang bisa menghasilkan adalah hubungan baik. Konten itu untuk mengingatkan saja. Ya. Tidak ada orang yang konten bisa mendapatkan uang, tidak bisa. Orang itu beli produknya, dia melihat, dia ingat orang itu, kemudian baru dia bisa percaya dan dia membeli. Apalagi kita ngomong B2B ya, yang nilai produknya mungkin yang lebih besar. Kalau cuma beli yang harga mungkin 10.000 dan lain-lain, oke ya, check out langsung beli gitu ya. Oke, teman-teman. Membangun dan memelihara jaringan untuk social selling. Nah, ini adalah cara yang harus kita lakukan pada saat kita sudah punya jaringan, teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya membangun ini? Saya mau tunjukin lagi di sini ya, saya tunjukkan lagi. Ya, saya tunjukkan lagi. Ini yang disebut sebagai networking. Teman-teman, Anda perhatikan ini network saya. Kelihatan ya network saya. Network saya ini sekarang sudah mentok di angka 30.000, teman-teman. Ya. LinkedIn ini hanya memberikan setiap koneksi pertama. Sehingga kalau saya mau koneksi dengan orang-orang lain yang baru, maka saya harus remove, teman-teman. Dan saya minta maaf akhirnya kepada teman-teman saya yang mungkin tidak aktif, saya remove-in. Saya buang. Saya nggak mau, bukan nggak mau, tapi dia bisa follow saya bisa follow dia, tapi bukan jadi koneksi pertama. Lihat ini. Ya. Jadi yang tidak aktif. Dan saya sekarang lagi membangun hubungan dengan para decision maker. Yang mana memang ini adalah target saya ya, CEO, Presiden Director ya, General Manager ya, ini semua teman-teman kalau Anda perhatikan semuanya adalah posisi itu. Tapi apakah saya nggak berteman dengan yang lain? Iya pasti. 30.000 itu banyak teman-teman ya, banyak. Oke, nah artinya teman-teman di sini kita harus membangun hubungan dengan mereka. Apa yang saya lakukan? Saya akan selalu mengingat, saya akan selalu berusaha untuk membangun hubungan dengan cara apa? Berkomunikasi melalui direct message. Teman-teman Anda perhatikan di sini ya, ini adalah message saya di sini. Message saya bintangin ya. Contohnya ini ini contohnya ini dengan ada yang namanya Karunia Fajarini. Teman-teman lihat. Karunia Fajarini ini sudah kenal saya, mungkin di sini saya bisa dicek ya berapa lama kenal, tapi saya masih terkoneksi di sini dan besok bahkan saya ada janji untuk ketemu secara online. Berkomunikasi ya. Ini juga saya berkomunikasi ya, kemudian juga semuanya ini saya komunikasi di sini. Malah ada yang mau ngajak, Pak, halo Pak, siapa bisa Pak pakai bahasa Indonesia, karena saya memulainya pakai bahasa Inggris, teman-teman. Ini pesan saya, lihat ini ya. Nah, pesan-pesan saya. Bahkan teman-teman, saya juga LinkedIn ini punya fitur yang bagus, yaitu tidak hanya mengirimkan pesan kepada personal, tapi juga kepada company page. Anda perhatikan di sini. Ya, saya mau tunjukkan di sini yang company page. Bahkan saya sampai dikejar di sini ya. Nah, ini adalah company page, teman-teman. Namanya Bali Staff Solution, staffing dan recruiting. Ya, staffing dan recruiting. Anda perhatikan, saya bisa DM ke mereka, saya bilang, saya Andreas dari Tribe Indo, dan saya suka sekali, dan saya ingin melihat sebuah kerjasama, saya ingin membangun sebuah kerjasama. Bisa nggak kita diskusi? Simple, teman-teman ya. Dijawab di sini, halo Andreas, thank you, nama saya Putri, saya marketing eksekutif dari Bali Staff Solution, ya.
Oke, kolaborasi seperti apa? Tolong di email ke saya. Saya jawab, oke, saya ingin ngobrol 30 menit pakai Zoom. Boleh nggak? Boleh, hari Sabtu. Loh, teman-teman. Ini nggak kenal saya loh. Kenapa kok dia mau menerima DM saya? Orang di DM itu nggak gampang. Teman-teman terima DM dari WhatsApp. Nggak kenal. Kemudian DM-nya ini nggak jelas. Anda delete, Anda block. Di LinkedIn, teman-teman, kekuatannya ada pada di profil Anda. Pada saat balis staff ini melihat DM saya, yang dia lihat itu adalah profil saya ini, teman-teman. Ya, yang dilihat itu profil saya. Siapa sih Andreas ini gitu kan? Dia lihat sini, teman-teman. Siapa Andreas ini, teman-teman? Dan saya bisa membuktikan orang-orang itu melihat profil saya dari sini. Profil preview. LinkedIn luar biasa, teman-teman. Lihat ya. 28 hari yang lalu siapa yang melihat profil saya? Ada Nico Jonathan, ada Imada Parhus, ada Audina. Nah, ini semua lihat profil saya. Karena mereka kepo. Kepo apa? Pertama, mereka dapat komen dari saya. Kedua, dapat DM dari saya. Ketiga, juga dari algoritma LinkedIn, mungkin postingan saya masuk ke feed-nya mereka. Ya. Oke, teman-teman. Jadi kekuatan itu pada di profil Anda sebenarnya. Kemudian baru Anda bergerak menuju ke kontennya, bergerak menuju ke networking-nya, ya, dan sebagainya, teman-teman. Nah, oke ya. Luar biasa ya. Oke, sekarang saya yang terakhir ini di sini. Ya, itu mengukur, dan kalau kita tidak bisa mengukur, maka kita tidak akan pernah tahu kita ini arahnya kemana. Ukur dan analisa performa social selling Anda. Bagaimana Pak caranya, Pak? Ini caranya, teman-teman ya. Saya kembali lagi ke profil. Semuanya ada di LinkedIn, teman-teman ya. Saya kembali ke profil saya di sini. Kelihatan ya. Oke, kemudian saya lihat di sini, teman-teman. Di analitik. Ini ada analitik ya. Analitik, dan kita lihat search appearance. Pada saat kita lihat di search appearance ya, yang pertama kita lihat adalah ini, teman-teman. Job title di mana Anda ditemukan. Ini artinya apa? Orang lain yang menemukan kita itu menemukan dari kata kunci yang sudah kita pasang, yang sudah kita tulis di profil kita. Mereka menemukan saya dari kata kunci project manager. Sesuai nggak dengan saya? Sesuai. Orang juga menemukan saya dari kata kunci coach. Sesuai nggak? Iya, sesuai. Orang juga menemukan saya dari marketing manager. Sesuai nggak? Iya, sesuai. Saya seorang marketing manager, saya seorang coach, saya seorang project manager. Saya juga ditemukan orang dengan kata kunci CEO, betul nggak? Yes, karena saya punya perusahaan. Tapi saya nggak tahu kenapa kok ada dokter di sini ya. Ini mungkin ada sedikit kesalahan, tapi paling nggak 1, 2, 3 sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini namanya personal branding kita jalan. Personal branding kita jalan. Sehingga orang-orang yang di sana, di luar sana, itu menganggap mereka berpikir bahwa saya seorang project manager, mereka berpikir saya seorang coach, mereka berpikir saya seorang marketing manager, CEO. Betul, teman-teman. Dan ini yang paling penting juga. Company, perusahaan yang mencari saya ini ya. Dan juga top job title orang yang mencari saya. Nah, ini yang ngomong, ini bicara tentang social selling. Jadi gini, orang-orang yang di luar sana yang menemukan saya itu siapa? Salesperson, orang sales, founder, ya, founder, human resource, business owner, marketing spesialis. Betul nggak? Betul. Berarti ini adalah target saya. Karena saya memang ingin terkoneksi dengan mereka. Nah, analisa ini penting untuk melihat kita ini on the track atau tidak. Kalau yang kita lihat tadi, ya, kita menulis project manager, ternyata orang menemukan yang lain. Nggak cocok. Atau di sini kosong, nggak cocok berarti. Berarti personal branding kita kacau. Social selling kita lihat di sini. Benar nggak orang-orang ini sesuai dengan target audiens kita? Oh benar, berarti cocok. Ya kan? Oke teman-teman ya. Itu analisanya. Nah, jadi kita harus paham bagaimana mengukur dan menganalisa performa social selling. Ya, baik. Waktunya pas ya, 2020 ini 2019. Jadi saya langsung aja tutup dengan Q&A.
Dan saya kembalikan kepada MC, moderator, maaf, Kak Gabriel. Thank you. Terima kasih Pak Andreas. Nah, teman-teman tadi udah dengerin materi dari Pak Triza dan Pak Andreas nih. Sekarang kita langsung saja masuk ke sesi Q&A. Nah, teman-teman buat yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya pada kolom chat Zoom. Bagi teman-teman yang menggunakan fitur raise hand, jika ditunjuk silakan menyalakan kamera dan mikrofonnya untuk menyampaikan pertanyaannya. Boleh langsung aja teman-teman buat yang ingin bertanya. Ya teman-teman nih yang mau nanya, mumpung materinya nih, wah menarik banget nih materinya. Langsung dari dua narasumber kita yang keren-keren nih. Ngasih materinya nih. Ya teman-teman, buat yang mau bertanya, boleh langsung raise hand atau lewat kolom chat Zoom. Atau materinya terlalu berat ya? Oke, ini ada pertanyaan dari Rido Azimi. Pak, bagaimana jika kita tidak memiliki skill bahasa Inggris? Apakah kita bisa membangun social selling di LinkedIn? Siapa yang mau jawab ini, Pak Trisa atau saya? Materinya social selling ini. Oke, ya wis, ya gampang teman-teman. Saya terus terang aja di sini, saya menggunakan banyak tools ya. Tools yang saya gunakan sehari-hari itu Canva. Saya gunakan juga ChatGPT. Saya gunakan juga translator dari Gmail. Jadi nggak ada alasan kita tidak bisa membangun karena kita tidak punya kemampuan bahasa Inggris. Saya kasih contoh teman-teman. Saya kasih contoh di sini ya. Saya share lagi di sini ya. Saya tampilkan ini tab-nya. Oke, sebentar. Iya. Saya kasih contoh di sini. Saya pakai ini saya sendiri. Saya pakai presentasi saya sendiri, teman-teman. Anda perhatikan di sini ya. Kalau Anda membuat sebuah ya di sini ya. Saya mau copy paste headline saya di sini. Teman-teman ya. Saya mau copy paste headline saya. Ini ya. Anda perhatiin di sini. View profile. Oke, saya mau copy paste di sini. Kemudian saya masuk ke kembali ke sini, saya copy. Ini ya, oke, ini saya kecilkan ya. Oke, di Canva itu sudah terintegrasi dengan AI. Saya juga baru tahu kira-kira seminggu yang lalu, teman-teman. Ya, saya oke di sini ya, oke ya di sini ya, ya. Oke, kemudian saya ingin mengubah sedikit headline saya ini. Ya, mungkin ini dalam bahasa Inggris. Oke, ini kan Anda tulis dalam bahasa Indonesia, Anda tulis dalam bahasa Indonesia. Contohnya di sini, saya masuk ke mana? Ke translator. Ya, katakanlah ini asalnya dulunya adalah bahasa Indonesia. Nah, ini katakanlah ya, ini bahasa Indonesia. Anda tulis dulu, kemudian Anda translate ke Inggris. Sudah selesai kan? Anda tulis bahasa Indonesia, Anda translate ke Inggris. Kemudian Anda pingin fine tuning. Fine tuning itu Anda perbaiki. Anda perbaiki dari sisi kata-katanya, Anda perbaiki dari sisi intonasinya, dari apalagi ya? Dari ya intonasi ataupun dari saya bisa ini saya kasih contoh nih, saya kasih contoh. Di Canva itu ternyata bisa di sini, saya mau rubah kata-kata ini menjadi lebih fun, lebih ada humornya sedikit. Ya, oke. Saya buatkan ini satu di sini.
kemudian saya copy satunya lagi di sini, ya, kemudian di sini saya buat more fun, lebih sedikit ada joke-nya begitu. Lihat ya teman-teman, sama dia langsung diganti, lihat, langsung diganti sama dia. Intinya sama, tapi lebih ada lebih apa ya, lebih tidak terlalu kaku gitu. Atau saya mau ganti yang satunya di sini lebih formal atau ditulis ulang atau di summary. Teman-teman, jadi nggak ada alasan di sini. Lihat, kata-katanya sudah berubah, tapi kalau dibaca sama. Ya. Dan di LinkedIn teman-teman, Anda bisa membuat dalam 2 bahasa. Dan meskipun Anda membuat dalam bahasa Inggris, ya, atau dalam bahasa Indonesia, di sini lihat ini ya, ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris, profil language-nya, maka orang yang melihat, jadi begini, orang lain yang melihat profil Anda di luar sana, kalau Anda tulis di profil Anda bahasa Indonesia, mereka bisa melihat, mentranslatekan dalam bahasa Inggris atau bahasanya mereka. Bahkan postingan di sini teman-teman, postingan ini menarik. Jadi Anda nggak perlu khawatir ya. Postingan Anda di sini, meskipun dalam bahasa Indonesia, yang melihat orang Itali itu mereka bisa baca dalam bahasa Itali, kan ada AI-nya yang langsung mentranslate dalam bahasa mereka. Jadi teman-teman, kalau Anda nggak bisa pakai bahasa Inggris, tetap aja pakai bahasa Indonesia. Jangan khawatir. Ya, itu jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Andreas atas jawabannya yang sangat menarik nih. Oh, ada pertanyaan lagi dari Rido Azimi. Pak izin bertanya kembali, misalkan seperti saya Pak masih pelajar kan, belum memiliki banyak skill. Bagaimana cara saya membuat profil sedangkan saya tidak memiliki banyak skill yang dapat ditampilkan dalam profil? Oke, masih mahasiswa ya? Masih mahasiswa. Siap. Wah, saya punya solusinya semua ini. Ini solusi saya bagi Anda mahasiswa. Jangan khawatir. Apa yang harus Anda lakukan? Ini saya berikan sebuah tips buat Anda bagi mahasiswa. Saya ambil contoh konten saya dulu. Mana konten saya ini ya? Ini. Oke, ini dia. Post dan aktivitas. Jangan khawatir, mahasiswa belum punya skill, tapi sebenarnya Anda banyak sekali yang harus Anda bisa postingkan, Anda bisa buat sebagai konten. Nih, lihat ini teman-teman ya. Saya buatkan langsung di sini. 10 tip ide posting LinkedIn biar personal brand kamu semakin kece di LinkedIn saat kamu masih di kampus. Berarti Anda masih seorang mahasiswa. Sorry, betul ya? Kelihatan ya ininya, sorry, maaf saya. Ya, oke. Tips ya, 10 tips jika Anda masih mahasiswa. Nggak punya skill kan? Ini satu, ngobrolin tugas kuliah, ceritain tentang tugas atau riset. 2, kehidupan di kampus, upload kehidupan sehari-hari, nongkrong di kafe, nongkrong di kampus, belajar bareng, upload saja. Cerita ketemu dengan dosen, profesor. Ceritakan obrolanmu. Ya, jangan ceritakan rahasianya, tapi obrolan yang menarik Anda ceritain. Buku favorit. Anda belajar buku baru, foto bukunya, pegang, selfie, upload. Ceritain isinya apa, summary-nya. Seminar. Nah, teman-teman, seperti ini. Seminar seperti ini bagus. Anda kalau mau diajak foto bareng, tadi diajak sama Pak Trisa untuk open cam, supaya nanti kalau di foto itu kelihatan semua. Nanti minta ke mana, ke Agent & Co. Saya minta fotonya, supaya Anda bisa upload. Setiap kali seminar, upload teman-teman ya. Pamer skill. Nggak mungkin seorang mahasiswa nggak punya skill. Anda sudah, katakanlah sudah semester 8, Anda belajar di semester 1 sampai 7, itu sudah skill Anda. Belajar yang paling cepat meresap itu adalah ajarkan kembali apa yang pernah kamu pelajari. Ya. Pamerkan apa yang kamu pelajari. Impian karir. Nah, ini ya. Seorang mahasiswa punya impian karir, saya ingin nanti jadi dokter, saya ingin jadi pilot, saya mau jadi politikus, saya mau jadi apapun, tuliskan di
di postingan Anda, impian Anda, dan bagaimana cara Anda mencapainya. Kerja kelompok, wah ini kerja kelompok di bawah pohon yang romantis gitu ya sama pacarnya. Udah foto aja kemudian ceritain di situ ya. Ketemu dengan senior Anda, ketemu dengan junior Anda. Nah, bisa juga ya. Anda bisa foto-foto, Anda bisa tuliskan di situ. Belajar dari kesalahan. Jadi nggak ada alasan ya untuk tidak bisa ngonten bagi seorang mahasiswa. Nggak ada skillnya memang, tapi itu konten menarik semua. Mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Tuh, untuk Rido Azimi sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Nah, untuk teman-teman yang lain, boleh nih kalau ada pertanyaan langsung saja, boleh pakai fitur raise hand atau di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Sulfahmi untuk Pak Andreas. Apakah social selling di LinkedIn bisa pakai ads berbayar juga kayak di platform lain? Yes, bisa. Dan advertising di LinkedIn ini adalah advertising paling mahal dibandingkan dengan sosial media yang lain, teman-teman. Saya sendiri juga tidak sanggup bayar. Jadi saya pernah, tapi saya tidak teruskan. Karena pada prinsipnya social selling itu adalah organik. Pada prinsipnya social selling itu adalah organik, bukan advertising. Ya. Tadi kembali lagi, social selling itu adalah membangun hubungan di sosial media supaya orang tahu Anda, supaya orang suka Anda, sehingga nanti kalau Anda menjual itu lebih mudah. Karena orang itu suka dengan orang. Orang tidak suka dengan produk. Orang nggak suka dengan produk ya. Karena kalau produk semua orang bisa jual kan. Tapi kalau orang suka dengan orang, kemudian kita ngomong, aku punya produk nih. Karena dia sudah suka, ya udah beli gitu ya. Jadi itu. Jadi apakah ada ads-nya? Ada, tapi saya tidak sarankan untuk ads dulu di LinkedIn ya. Perbaiki profilnya dulu. Gitu Kak Sulfahmi. Oke, terima kasih untuk Kak Zulfahmi, untuk Pak Andreas atas jawabannya. Untuk jawaban dari Kak Zulfahmi sudah terjawab ya oleh Pak Andreas. Nah, ada pertanyaan lagi dari Kak Zulfahmi untuk Pak Trizan. Bagaimana cara agar tidak mati kutu saat public speaking ketika listrik mati, Pak? Mohon tipsnya biar tetap pecah dan menarik. Tadi siapa yang bertanya? Kak Sulfami. Iya, betul. Saya perlu konfirmasi pertanyaan tambahan. Ini forumnya online atau offline? Kalau online, mesti listrik udah mati kutu, udah nggak bisa ngapa-ngapain. WiFi mati. Kemudian laptop, kalau kita pakai laptop masih bisa bertahan. Seperti itu sih. Saya pun mau tanya tambahan, apakah forumnya online ataukah offline? Boleh on mic sambil belajar untuk berbicara offline di panggung banyak orang. Oke. Kalau forumnya offline, saya memang menggunakan yang masih menggunakan listrik ya laptop ya proyektor kemudian mic. Kemungkinan besar yang ditanyakan adalah mic-nya. Kalau misalkan mati kemudian mic-nya bagaimana. Jadi kalau Anda menggunakan mic itu untuk meningkatkan volume suara Anda, suara teman-teman semua. Kalau misalkan kemudian mati, misalkan proyektornya akhirnya berdampak, nah Anda harus bisa namanya plan B. Anda harus bisa menggunakan volume suara Anda diperkuat. Karena ini sudah tuntutan profesi, apapun yang terjadi, kita nggak boleh kemudian, waduh, listrik mati. Nih, kita batalin acara ini atau kita hentikan acara ini. Nggak boleh. Kalau kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, meskipun listrik mati, maka satu-satunya yang kita bisa usahakan adalah volume suara kita tingkatkan. Artinya agak sedikit berteriak, dan ini memang perlu latihan. Pertama, latihan menghadapi situasi seperti ini. Yang kedua, latihan untuk meningkatkan volume suara.
Seperti itu. Saya pun pernah, karena waktu itu saya pakai clip on atau yang pakai bando itu, baterainya habis, kemudian saya pakai mic yang wireless, tapi suaranya memang kurang maksimal. Akhirnya saya taruh, saya gunakan kekuatan suara saya. Dan biasanya yang saya gunakan adalah suara perut. Ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Jadi itu powerful sekali supaya kita tidak kelelahan. Bagaimana caranya supaya tetap pecah dan menarik? Ini tergantung sama jam terbang. Saat Anda tiba di suatu worst case, satu kasus tertentu yang buruk buat Anda, tetapi Anda siap menghadapinya, ini tergantung kepada jam terbang. Jadi Anda enjoy. Meskipun gak ada mic, saya tetap bisa. Meskipun proyektornya mati, saya tetap jalan. Meskipun pesertanya tidak memberikan respon, saya tetap lakukan. Karena Anda dituntut profesional. Whatever it takes. Apapun yang terjadi, Anda harus tetap tampil. Seperti itu jawaban saya, Kak Gabriel. Baik, terima kasih Pak Triza atas jawabannya. Ada tambahan nih dari Kak Zulfahmi. Saya pernah dikasih tim panitianya pakai toa, Pak. Tapi endingnya peserta jadi ribut, tidak kondusif. Pesertanya anak SMA, ketika saya blank, materi lupa semua. Oke, Kak Zulmi ini malu-malu kerbau ya, malu-malu kucing. Tak berani untuk ngomong. Karena ini memang melatih mental. Kalau dikasih toa, toa ini mungkin yang megafon itu ya, kualitas suaranya memang kurang bagus. Kalau saya sih nggak saranin untuk pakai toa, karena ya memang nggak bagus gitu loh. Mending suara Anda yang Anda kencangkan ya, karena ini kasusnya juga saya belum tahu pastinya kayak gimana, dan yang bersangkutan juga nggak mau bercerita lebih lebih lanjut. Kalau pakai toa ya memang tidak kondusif, karena kualitas suaranya memang tidak digunakan untuk suasana training. Toa itu atau megafon itu digunakan pada saat briefing. Briefing di depan banyak orang, jadi sistemnya apa ya? Mekanismenya hanya untuk satu arah, menguatkan suara ke beberapa area seperti itu. Kalau memang dibilang tidak kondusif, ya pasti. Saya lebih sarankan untuk menguatkan suara Anda, volume dikuatkan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Triza atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari Nabil Gilang Saputra. Izin bertanya, bagaimana membangun personal branding yang baik di media sosial seperti LinkedIn? Terima kasih. Ini pertanyaan ke saya. Iya. Bagaimana membangun, bentar, saya mau baca juga di sini. Bukannya masalah headline ya, bukan ya? Yang dari Atau Nabil saya Gilang ketinggalan? Saputra, Pak. Oke, coba dibacain Kak lagi, Kak Gabriel. Oke. Izin bertanya, bagaimana membangun personal branding yang baik di media sosial seperti LinkedIn? Terima kasih. Oke. Wah, ini materi saya semalam ini. Semalam saya ada webinar, judulnya adalah membangun personal branding. Ya, yang paling gampang adalah begini ya, personal branding di LinkedIn itu adalah tunjukkan kemampuan Anda, skill Anda. Meskipun Anda masih mahasiswa, Anda sudah bisa membuat skill-skill yang Anda pelajari pada saat masih di bangku sekolah ya, tunjukin sertifikat Anda. Saya yakin Anda sudah punya. Kemudian kontennya juga ya. Kontennya juga berkisar di skill Anda, berkisar di apa yang memang Anda ingin bagikan kepada audiens ya, yang bervalue. Mulai dari yang paling gampang ya, mungkin adalah pelajaran yang pernah Anda pelajari, ajarkan lagi. Jadi Anda bisa membuat itu sebagai konten. Bernetworking juga. Jadi membangun personal branding itu adalah action. Membangun personal branding itu bukan membuat akun LinkedIn, pasang foto, kemudian dikasih kata-kata mutiara, saya mencari kerja, begitu. Kemudian juga headline-nya itu cuma menyebut wah universitas apa,
kemudian di bawahnya juga about-nya sedikit, kemudian Anda upload dan Anda tunggu rezeki datang. Itu bukan membangun personal branding. Membangun personal branding itu adalah setelah Anda sudah membuat profil yang benar-benar optimal, Anda action. Actionnya adalah membuat konten, bernetworking, berkomentar, berkolaborasi dengan orang, supaya orang tetap ingat. Karena apa teman-teman? Yang namanya profil di sosial media kalau tidak pernah diaktifkan, Anda pasif, itu akan tenggelam. Algoritmanya itu tenggelam. Tidak mungkin Anda pasang, Anda berharap ada rezeki yang datang, baik itu adalah pekerjaan ataupun bisnis dan lain-lain ya. Kuncinya action, dan actionnya nggak bisa cepat. Membangun personal branding itu jangka panjang. Minimal Anda bisa terbangun branding Anda paling cepat itu 1 tahun, tapi paling bagus itu 3 tahun. Jadi sebenarnya pada saat Anda masih mahasiswa di semester pertama, Anda kuliah 4 tahun, itu waktu yang tepat Anda memulai. Sehingga pada saat Anda lulus, Anda sudah punya profil yang kuat. Jangan mulai setelah lulus. Sudah waktunya hilang 4 tahun. Nggak apa-apa, tapi Anda sayang sekali hilang 4 tahun ya. Itu ya, kalau Anda mau melihat materinya dan lain-lain, Anda bisa lihat nanti. Itu kapan hari juga saya juga membuat webinar juga dengan Agent & Co tentang personal branding. Itu ya jawabannya. Mudah-mudahan menjawab. Saya boleh tambahi sedikit? Boleh, Pak. Baik, jadi pertanyaannya bagaimana membangun personal branding yang baik. Sebenarnya bukan masalah apa ya. Ini konotasinya jadi agak sedikit melenceng personal branding terkait pencitraan. Jadi seakan-akan personal branding itu adalah sesuatu yang buruk untuk kita tunjukkan. Bukan. Tetapi bagaimana orang menilai diri kita itu top of mind. Contoh, personal branding yang saya bangun di akun LinkedIn saya adalah sebagai seorang public speaker, kedua trainer, dan ketiga terkait pelabuhan dan semacamnya. Itu yang saya bangun, posting tiap hari, sehingga saya memperluas kesempatan yang ada pada diri saya. Jadi tiap hari, misalkan saya posting seminggu kemarin ini terkait acara malam ini. Dan mulai malam ini saya bikin scheduling posting sampai tanggal 19 terkait certified safety, certified basic safety yang akan saya laksanakan tanggal 19 malam. Itu posting tiap hari. Benar yang dikatakan Pak Andreas, personal branding itu semacam maraton, bukan sprint, bukan lari jarak pendek semacam Instagram, Twitter, TikTok namanya FYP misal. Nggak bisa seperti itu, nggak berlaku di akun LinkedIn. Jadi yang dituntut itu adalah konsistensi, keuletan Anda merawat akun LinkedIn Anda. Melalui apa? Kalau Anda masih di semester 2, semester 3, mulailah ngonten. Dan jangan berharap kemudian sekali ngonten, kemudian istilahnya kalau di TikTok FYP, banyak like, banyak komen, nggak berlaku. Anda harus menjalin koneksi. Saya dengan Pak Andreas ini pernah ketemu di Surabaya, padahal kita nggak pernah saling kenal. Karena apa? Karena di akun LinkedIn tingkat validitasnya itu mencapai 95%. Artinya apa? Bahwa akun di LinkedIn itu benar-benar nyata orangnya. Beda sama platform sebelah. Ada namanya fake account. Di Instagram itu kan kita bisa bikin 5-10 account. Tapi kalau di LinkedIn nggak bisa. Itu sudah terproteksi sehingga kita mau bikin akun, kecuali kita punya email, punya laptop yang berbeda, atau punya gadget yang berbeda, bisa. Akhirnya apa? Saya dengan Pak Andreas menjalin kerjasama. Kita ketemuan di Surabaya, ketemu seperti itu. Artinya apa? Anda perlu bangun personal branding Anda berdasarkan kemampuan, keahlian yang Anda miliki. Apapun bentuknya.
Bukan kemudian Pak Andreas di project manager, saya di seorang public speaker. Bukan. Tetapi apa yang Anda tekuni itu yang Anda bagikan. Jangan kemudian terjebak dengan misalnya nih ya. Kalau Sabtu Minggu biasanya saya posting, Anda lihat nanti di postingan di konten saya. Hari Sabtu Minggu apa yang saya lakukan? Biasanya saya posting mangga. Saya lagi itu bagian dari humanisme. Jangan melulu hanya sekedar posting tentang public speaking, posting terkait training, enggak. Supaya menunjukkan bahwa saya juga manusia, maksudnya saya juga punya sisi personal. Saya juga ada di rumah, kadang jalan-jalan dengan anak, dengan istri. Seperti itu yang ditunjukkan. Berapa lama membangunnya? Paling sedikit 1 tahun. Kesempatan apa yang saya miliki? Saya sudah pernah terbang ke Jakarta membawakan satu training hanya karena koneksi saya dan branding saya di LinkedIn. Tiba-tiba nge-DM, Pak Trisa, apakah bisa memberikan materi ini? Oh, bisa. Di mana lokasinya? Di Jakarta. Dalam batin saya kemudian ngomong, emangnya di Jakarta itu kurang trainer sampai harus mendatangkan orang dari Gresik, Jawa Timur ke Jakarta. Pertanyaan saya seperti itu ke PIC-nya yang hubungin saya. Cuman udahlah ini kesempatan saya. Seperti itulah, se-powerful itulah akun LinkedIn. Kalau Anda tidak manfaatkan mulai dari sekarang, kesempatan itu akan digunakan oleh orang lain. Jadi jangan jangan kemudian pertanyaannya bikin akun atau bikin personal branding yang baik, enggak. Tapi jati diri Anda keluarkan sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki. Seperti itu jawaban dari saya, tambahan Kak Gabriel. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Triza dan Pak Andreas atas jawaban-jawaban dari pertanyaan peserta. Untuk teman-teman masih ada waktu, dipersilahkan untuk yang ingin bertanya. Boleh langsung raise hand atau melalui kolom chat. Itu ada yang bertanya tentang headline, saya kasih jawaban, dan teman-teman saya dapat jawaban bukan dari saya. Saya tanya ChatGPT. Teman-teman bisa akses ChatGPT semua. Jangan takut-takut teman-teman ya, manfaatin toolsnya. Itu membuat Anda lebih cepat ya. Ini saya kasih contoh ini, saya share, langsung saya buatin buat Kak Nahdila ya. Bagi teman-teman yang mahasiswa, saya tinggal tanya ke ChatGPT seperti ini, lihat ini. Pertanyaan saya ke ChatGPT ini. Saya tanya begini, contoh headline mahasiswa di LinkedIn yang menarik seperti apa? Ini pertanyaan saya ChatGPT, dijawab sama dia ini. Dikasih 7. Kalau Anda ingin headline-nya itu aspiratif dan berorientasi masa depan, ini headline-nya. Ini kan sudah format headline di LinkedIn ya. Biasanya mahasiswa teknik sipil, nama universitasnya, kemudian ada garisnya dan sebagainya. Dan kalau Anda fokus ke keterampilan, Anda bisa bilang mahasiswa ilmu komputer di perusahaan di Universitas Indonesia, Python enthusiast, data science learner. Sudah cukup. Anda ingin menonjol dalam ekstrakurikuler, Anda bisa tulis seperti ini. Teman-teman jangan takut-takut. Ya, kita manusia terbatas, tapi mesin bisa memberikan bantuan kepada kita ya. Di sini buat teman-teman. Jadi paling gampang dah. Silahkan dipelajari. Tanya ChatGPT ya teman-teman ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Andreas atas jawabannya. Oke, untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita menutup sesi materi, aku ingin minta closing statement dari Pak Andreas dan Pak Riza. Kepada Pak Andreas dan Pak Riza, saya Oke, persilakan. saya dulu ya. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi membangun personal branding dan social selling itu butuh waktu teman-teman, dan nggak dalam waktu yang singkat. Anda berkuliah 4 tahun itu butuh waktu, butuh tenaga dan butuh biaya. Sama juga membangun personal branding di LinkedIn itu butuh waktu, butuh tenaga, dan kadang butuh biaya. Bukan kadang, iya butuh biaya. Anda punya LinkedIn di mana, di handphone, di laptop aja
harus terkoneksi dengan internet. Ya, kalau di rumah Anda punya paketnya itu biaya. Jadi Anda harus berkorban. Dan 4 tahun waktu yang cukup bagi Anda untuk bangun personal branding, bangun social selling, supaya nanti jika Anda menjual diri Anda untuk dapat pekerjaan, jualan produk jasa, lebih mudah. Siap membangun? Kalau Anda tidak siap, nggak usah dibangun. Itu dari saya. Terima kasih, Pak Trisa, silakan. Baik, terima kasih. Jadi poin penting untuk menjadi seorang public speaker itu terletak kepada latihannya. Apapun soft skill yang ingin Anda miliki, nggak tergantung kepada public speaker, enggak. Keahlian Anda dalam IT, keahlian Anda dalam manajerial, keahlian Anda dalam bidang accounting, semuanya berjalan berdasarkan jam terbang. Kapan saat yang tepat untuk memulainya adalah saat ini. Karena keahlian yang saya miliki saat ini itu hasil akumulasi lebih dari 50 jam akumulatif saya berbicara mengadakan webinar semacam ini. Jadi kapan Anda bisa memulai, kapan Anda bisa memiliki keahlian yang saya miliki, tergantung dari komitmen Anda untuk menjalankan jam latihan, jam terbang Anda kapan akan dimulai. Saat Anda menundanya, ya cita-cita Anda, keinginan Anda untuk memiliki soft skill public speaking akan tertunda juga. Jadi segera mulai latihan. Dan saat Anda berlatih, tentunya butuh mentor dan pelatih. Anda boleh hubungi saya melalui akun LinkedIn, melalui nomor telepon yang tadi sudah saya sajikan, supaya Anda tahu tatanan cara yang benar untuk menjadi seorang public speaker. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Pak Trizza dan Pak Andreas untuk closing statement-nya. Nah, bagi teman-teman, Pak Andreas ada share LinkedIn-nya Pak Andreas, boleh langsung di-follow aja teman-teman tuh LinkedIn-nya Pak Andreas. Pak Riza juga kalau mau share LinkedIn-nya boleh langsung di-share aja di kolom chat kayak Pak Andreas, ya nanti teman-teman pada follow. Oke, sebelum kita berpisah, kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Boleh teman-teman untuk menyalakan kameranya. Kita akan foto bersama dua narasumber yang keren pada malam hari ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang berharga ini. Nyalakan kamera, kalau hitam gelap kasih lampu supaya terlihat jelas seperti saya ini lampunya terang banget ya. Fotonya yang terbaik senyum, kemudian nanti di-upload di LinkedIn-nya masing-masing, dan juga jangan lupa tag Agent Co, Pak Trisa, dan saya. Promosi. Boleh, nanti tagging saya boleh. Ya, saya jamin Saling Anda akan dijamin ya Pak Trisa ya, nanti akan personal brandingnya akan naik. saling meramaikan. Ya. Yuk boleh teman-teman langsung aja nyalakan kameranya. Ya, yuk kameranya yuk. Kemudian nanti di-upload di LinkedIn-nya dan di tag Agent Co. Anda cerita sedikit malam ini kita belajar tentang public speaking dan social selling. Yang nge-tag nama saya kasih free review profile LinkedIn. Tuh teman-teman, langsung aja tuh. Boleh di-upload setelah nanti webinar ini Apa selesai, yang langsung tag di-upload. saya? Senyumnya dong. Teman-teman yang belum nyalakan Boleh pakai kamera ini masih nggak? di Begini-begini. Oke, yuk kita mulai yuk. Yuk, mulai yuk. Di ini slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, slide kedua.
Ada 4 slide, teman-teman. Sebentar ya. Ada yang pakai jempol gini juga. Mantap. Oke, udah beres semua. Thank you. Terima kasih Oke, teman-teman. Nanti terima kasih Pak Andreas, Pak Triza.